Pada bagian yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang kasus, diawali dengan pengenalan terhadap Washington Mutual Bank. Jadi Washington Mutual Bank atau yang biasa disebut dengan WAMU Bank pernah menjadi salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Pada awalnya, lembaga ini didirikan sebagai asosiasi simpan pinjam untuk tujuan pembelian atau pembangunan rumah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, lembaga ini berkembang menjadi sebuah bank komersial yang berfokus pada pembiayaan hipotek. Dan pada tahun 2008, bersamaan dengan terjadinya krisis keuangan global pada saat itu, WAMU Bank ini juga mengalami kebangkrutan. Dan faktor utama yang dapat dikatakan menjadi penyebabnya adalah tingginya paparan terhadap hipotek subprime yang berisiko tinggi. Nah, pinjaman hipotek subprime ini ditujukan untuk peminjam subprime atau peminjam yang kurang berkualitas. Dan keputusan inilah yang menyebabkan tingginya lonjakan gagal bayar. Karena pinjaman ini tidak didasari dengan analisis sumber pendapatan yang dapat diverifikasi. Ditambah lagi adanya praktik pembiayaan dari WAMU Bank yang menyebabkan terjadinya risiko berlapis, seperti penetapan batas ratio loan to value yang terlalu tinggi, dan juga kualifikasi peminjam yang hanya didasarkan pada suku bunga awal yang notabene cenderung rendah. Nah, keagresifan WAMU Bank dalam memberikan pinjaman hipotek yang berisiko tinggi ini juga didukung dengan periode booming di pasar perumahan Amerika Serikat pada saat itu, di mana suku bunga kredit itu rendah dan tentu terdapat spekulasi terhadap kenaikan harga properti, sehingga produk hipotek subprime ini juga sangat diminati. Namun, tidak hanya karena adanya periode tersebut, Bank Bank ini juga memiliki motivasi khusus, di mana latar belakang pemberian hipotek subprime berisiko tinggi adalah untuk peningkatan pendapatan. Jadi, Wambu Bank ini berencana untuk meningkatkan pendapatannya melalui penjualan sekuritas berbasis hipotek. Dengan memanfaatkan karakteristiknya yang berisiko tinggi, investor itu menjadi tertarik untuk membelinya karena mengharapkan return yang tinggi juga. Dengan begitu, Wambu Bank ini dapat menjual sekuritasnya yang padahal berisiko tinggi ini dengan harga jual yang tinggi dan untuk mendapatkan keuntungan. Dan ketika gelembung pasar perumahan itu pecah pada tahun 2007, harga properti ini mengalami penurunan. Saat itu, tingkat gagal bayar itu tinggi, dan kegiatan refinancing atau penjualan rumah yang bisa dilakukan saat terjadi gagal bayar itu juga sulit dilakukan karena harga properti yang menurun. Dan selain itu, Bank itu juga mengalami penurunan peringkat sekuritas yang menyebabkan tidak ada lagi investor yang tertarik terhadap sekuritas tersebut. Dan pada akhirnya, pada tahun 2007, Bank ini menutup semua operasi subprime-nya. Dan pada tahun 2008, khususnya di bulan September, Bank ini disita oleh regulator OTS dan akhirnya dijual ke JP Morgan Chase. Setelah mengetahui latar belakang kasus kegagalan kredit, yaitu karena pemberian pinjaman berisiko yang terlalu agresif dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kali ini kami akan membahas rincian kasusnya secara kronologis. Dimulai pada tahun 2003, laporan investigasi Senat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa komposisi bisnis WAMU Bank pada saat itu sebenarnya didominasi oleh 64% pinjaman berkualitas dengan suku bunga tetap. Namun pada saat itu juga, CEO WAMU Bank, Gary Killinger, mengungkapkan rencananya untuk memberikan pinjaman hipotek kepada kalangan menengah ke bawah. Dan setahun kemudian, pada Juni 2004, Mr. Killinger mengungkapkan strategi pemberian pinjaman berisiko tinggi kepada Dewan Direksi WAMU Bank. Dalam memorandumnya yang berjudul Strategic Direction, ia mengungkapkan WAMU Bank akan mengadopsi rencana keuangan yang agresif untuk 5 tahun mendatang, yang ditandai dengan pencapaian peningkatan average ROE dan juga peningkatan average EPS. Dan Mr. Killinger juga mengidentifikasi bahwa pinjaman berisiko tinggilah yang dapat mendorong pertumbuhan tersebut, yaitu dalam bentuk hipotek subprime dan juga hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan. Nah, target ini membawa tekanan bagi WAMU Bank untuk beralih ke praktik pemberian pinjaman yang lebih berisiko. Setahun kemudian, pada Januari 2005, pengajuan rencana tersebut disetujui oleh Dewan Direksi WAMU Bank dengan syarat yaitu pengelolaan secara hati-hati dan juga pemantauan terhadap risiko gagal bayar yang dapat dilakukan oleh peminjam. Dan regulator OTS sendiri pun juga tidak merasa keberatan, meskipun mereka melihat bahwa WAMU Bank belum memiliki langkah yang jelas untuk mengatasi risiko yang lebih tinggi yang berpotensi dapat terjadi. Akhirnya pada Januari 2005, WAMU Bank secara resmi mengadopsi rencana strategi pemberian pinjaman berisiko. Selama 2 tahun berikutnya, manajemen Washington Mutual Bank secara signifikan mengalihkan komposisi bisnis WAMU Bank dari yang awalnya didominasi oleh pinjaman dengan suku bunga tetap
menjadi didominasi oleh pinjaman hipotek subprime, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, dan juga home equity loan dengan suku bunga variabel. Praktek pemberian pinjaman berisiko itu membawa perubahan yang signifikan dalam operasional Wangu Bank ke arah yang lebih buruk. Setahun kemudian, pada tahun 2006, anak perusahaan Wangu Bank, Long Beach, mulai mendapatkan lonjakan gagal bayar yang cukup tinggi, sehingga mereka terpaksa untuk membeli kembali pinjaman sebagai tambahan. Dan pada saat itu ada juga peringatan dari dalam manajemen yang memperingatkan tentang potensi pecahnya gelembung harga perumahan di Amerika Serikat. Namun pada saat itu Wangu Bank belum terlalu mengkhawatirkannya, dan Wangu Bank masih berfokus untuk mencari keuntungan cepat dari penjualan sekuritas. Karena pada saat itu Wangu Bank juga masih memiliki peringkat AAA yang berada di Wall Street. Wangu Bank juga tidak merasa khawatir karena saat terjadi gagal bayar, ia masih bisa melakukan refinancing atau penjualan rumah yang pada saat itu masih menguntungkan. Memang situasi yang dapat mengubah Wangu Bank pada saat itu hanyalah saat harga perumahan stagnan atau menurun. Dan setahun kemudian, pada tahun 2007, kinerja portofolio Wangu Bank semakin memburuk. Tinjauan korporat dilakukan oleh Wangu Bank untuk menilai kualitas pinjaman Long Beach dan juga sekuritas berbasis hipotek. Mengingat pada saat itu, penurunan harga perumahan mulai meluas di berbagai daerah. Pada tinjauan kuartal pertama di tahun 2007, ditemukan bahwa terjadi kenaikan gagal bayar bahkan pada pembayaran pertama hipotek subprime. Lebih dari 70% masalah pembayaran tersebut diakibatkan karena kesalahan operasional seperti tidak terdeteksinya tanda-tanda penipuan, kesalahan pada penilaian, dan juga kesalahan dalam menghapus syarat-syarat tertentu. Dan pada tahun tersebut, 84% pinjaman hipotek dengan suku bunga dapat disesuaikan mengalami amortisasi negatif, yang berarti peminjam semakin terjerat kenaikan utang dan bukannya melunasi saldo utang pinjaman mereka. Dan pada Juli 2007, terjadi krisis yang lebih luas untuk sekuritas hipotek. Pada masa tersebut, 40 sekuritas berbasis hipotek milik Long Beach mengalami penurunan peringkat. Dan penurunan masalah tersebut mengakibatkan investor tidak lagi tertarik untuk membeli sekuritas berbasis hipotek. Bahkan perusahaan Wall Street pun mengalami kesulitan untuk mencari investor baru. Dan pada bulan Agustus 2007, Departemen Audit Internal Wangu Bank mengeluarkan laporan audit yang mengkritik praktek pembiayaan Wangu Bank dan penilaian yang buruk di anak perusahaan Long Beach. Akhirnya pada September 2007, dengan tidak ada lagi investor yang tertarik pada sekuritas berbasis hipotek, Wangu Bank menutup segala operasi subprime-nya dengan kerugian yang besar. Detail produk kredit. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan hipotek, sebagian besar kegagalan kredit yang dialami oleh Washington Mutual Bank berada pada jenis produk pembiayaan hipotek. Sepanjang tahun 2004 hingga 2007, Washington Mutual Bank mengalami tingkat kegagalan kredit yang lebih tinggi hingga membawa bank ke dalam kerugian besar hingga kebangkrutan. Lonjakan kegagalan kredit pada masa tersebut dimulai sejak Washington Mutual Bank secara agresif memberikan pinjaman hipotek beresiko tinggi dalam bentuk hipotek subprime, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang bisa disesuaikan, dan yang terakhir home equity loan. Ketiga produk tersebut menjadi jenis-jenis produk yang terkait dengan kegagalan kredit di Washington Mutual Bank. Menurut presentasi manajemen Washington Mutual Bank pada Desember 2004, seperti yang termuat dalam laporan investigasi Senat Amerika Serikat, 16 hipotek subprime beresiko tinggi didefinisikan sebagai hipotek residensial tunggal dengan rasio loan to value LTV sama dengan atau lebih besar dari 90% atau rasio combined loan to value CLTV sebesar 95%. Angka tersebut lebih besar dari rasio LTV 80% yang biasanya dibutuhkan untuk pinjaman subprime. Hipotek subprime beresiko tinggi juga didefinisikan sebagai pinjaman tanpa adanya dokumentasi mengenai pendapatan peminjam sebagai bukti yang dapat diverifikasi. Adapun definisi lain yang termuat dalam presentasi
presentasi lanjutan pada 2005 Januari bahwa pinjaman hipotek beresiko tinggi didefinisikan sebagai pinjaman untuk peminjaman dengan skor kredit FICO kurang dari 620 untuk peminjaman hunian pertama, serta skor kredit di bawah 660 untuk pinjaman hunian kedua. Sementara itu, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan adalah pinjaman yang memberikan tingkat bunga awal rendah pada peminjam, yang kemudian diikuti oleh tingkat bunga variabel yang lebih tinggi pada waktu yang lebih belakangan. Selain itu, peminjaman diizinkan untuk memilih salah satu dari 4 jenis pembayaran bulanan tersebut. Pembayaran minimum yang kurang dari bunga dan pokok yang harus dibayar pada pinjaman. Jika peminjam memilih membayar minimum, bunga yang tidak dibayarkan akan ditambahkan ke pokok pinjaman yang belum dibayar, yang berarti menyebabkan terjadinya amortisasi negatif, yaitu ketika hutang peminjam dapat meningkat daripada kekurangan dari waktu ke waktu. Adapun home equity loan juga dikenal sebagai hipotek kedua dalam bentuk pinjaman uang dengan menggunakan rumah mereka sebagai jaminannya. Model home equity loan yang dimiliki oleh Washington Mutual Bank juga memiliki suku bunga yang dapat berubah-ubah seperti pada peminjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan. Setelah mengadopsi strategi pemberian hipotek subprime berisiko tinggi, paparan Washington Mutual Bank terhadap hipotek berisiko tinggi menjadi semakin besar. Menurut laporan investigasi Senat Amerika Serikat pada tahun 2003, 22 dari bisnis Washington Mutual Bank awalnya didominasi oleh 64 pinjaman tingkat tetap, lalu 19% dari pinjaman hipotek subprime, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, dan home equity loan. Pada tahun 2004, komposisi pinjaman tingkat tetap turun menjadi 31 dan pinjaman hipotek berisiko tinggi naik menjadi 55% pada tahun 2005. Komposisi pinjaman tingkat tetap masih 31 dan pinjaman hipotek berisiko tinggi menjadi 56%. Pada tahun 2006, komposisi pinjaman tingkat tetap turun menjadi 25% dan hipotek pinjaman berisiko tinggi menjadi 55%. Hingga saat gelembung perusahaan pecah pada 2007, komposisi pinjaman di Washington Mutual Bank terdiri dari 23 pinjaman tingkat tetap dan 47 dari pinjaman hipotek berisiko tinggi. Berdasarkan volumenya, sepanjang tahun 2005 hingga 2007, Washington Mutual Bank memberikan banyak pinjaman yang berisiko tinggi, totalnya mencapai ratusan miliar dolar. Terdiri dari pinjaman hipotek subprime sebesar 49 USD miliar, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan sebesar 59 miliar USD dolar, pinjaman equity rumah sebesar 63,5 miliar USD dolar. Analisis kesalahan proses kredit. Beberapa kesalahan dalam proses kredit yang menyebabkan kegagalan kredit pada Washington Mutual antara lain: 1. Tidak memberikan penjelasan mengenai produk pinjaman kepada peminjam. Washington Mutual Bank tidak memberikan penjelasan mengenai produk peminjam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta penjelasan dampaknya. Hal tersebut membuat peminjam tidak mengetahui jumlah pinjaman yang berpotensi dibebankan dan tidak menyadari resiko kegagalan pembayaran yang dapat dialami. Sebagai contoh, pada pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, peminjam umumnya memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman dengan suku bunga awalan rendah. Peminjam lalu mengasumsikan kemampuan mereka untuk melakukan tingkat bunga pada level tersebut, tanpa menyadari tingkat bunga dapat
jauh lebih tinggi pada waktu mendatang. Dalam pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, peminjam juga diizinkan untuk memilih jenis pembayaran minimum dalam pembayaran bulanan. Jika peminjam memiliki pembayaran minimum, bunga yang tidak dibayarkan akan ditambahkan ke pokok pinjaman yang menyebabkan terjadinya amortisasi negatif. Washington Mutual Bank mengeluarkan hipotek dengan amortisasi negatif tanpa memberikan penjelasan kepada peminjam sebelum melakukan pinjaman. Sebagian besar orang yang meminjam pinjaman tersebut memilih untuk membayar jumlah bulanan yang lebih sedikit pada akhir tahun 2007. Sebagian besar dari peminjam ini membuat peminjam semakin tertangkap dan terperangkap dalam hutang. Yang kedua, tidak melakukan penilaian kredit dengan benar melalui dokumen yang dapat diverifikasi untuk mengetahui kondisi peminjam sepanjang tahun 2005 hingga 2007. Sebagai besar pinjaman hipotek subprime, pinjaman hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan dengan home equity loan diberikan kepada orang-orang yang tidak perlu memverifikasi pendapatan mereka. Sebagai pemberian pinjaman, Washington Mutual Bank wajib memverifikasi pendapatan dan aset pinjaman terlebih dahulu dengan meninjau format pajak peminjam, laporan pajak, tanda terima gaji, catatan lembaga keuangan, atau dokumen pihak ketiga lainnya yang memberikan bukti yang cukup untuk diandalkan. Jika tidak, maka akan timbul peluang bagi peminjam untuk melakukan penipuan. Bank tidak dapat menilai kekuatan peminjam dan itu harus menjadi dasar penilaian kredit, penilaian risiko, dan manajemen risiko. Ketiga, keputusan pemberian kredit dengan rasio LTV yang tinggi. Washington Mutual memberikan banyak pinjaman kepada nilai LTV sama dengan atau lebih besar dari 90% atau rasio CLTV sebesar 95. Angka tersebut jauh lebih standar yang sebelumnya 80 dari rumah pada pemberian hipotek prime. Pada saat ini, properti mengalami penurunan. Washington Mutual Bank dapat menerima kerugian tinggi dari pemberian kredit tersebut. Bank juga memberikan banyak pinjaman di California, Florida, dan tempat mana nilai rumah turun lebih banyak dari tempat lainnya, sehingga keputusan untuk memberikan pinjaman dengan rasio LTV yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama kegagalan kredit pada Washington Mutual Bank. Keempat, upaya pengawasan kredit lemah. Washington Mutual Bank gagal untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengawasan banyak pinjaman yang mereka dapatkan dari pihak pemberi pinjaman dan broker hipotek pihak ketiga. Proses tinjauan tahunan dan pemantauan Washington Mutual untuk broker hipotek grosir juga tidak memadai karena manajemen tidak mempertimbangkan indikator kinerja kunci sebagai tingkat keterlambatan pembayaran dan insiden penipuan. Saat pengajuan persetujuan untuk pemberian hipotek beresiko, tingkat Washington Mutual menunjukkan bahwa pihak mengetahui resiko tersebut, namun kesadaran Washington Mutual Bank tidak diakui oleh upaya pemantauan baik pada masa mendatang. Seperti itu dari proses kredit bank yang mengakibatkan Washington Mutual Bank mengalami penurunan. Pihak yang terlibat dan terdampak. Kasus kegagalan kredit yang menimpa Washington Mutual Bank merupakan peristiwa yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak yang berperan hingga pihak yang terdampak. Pihak yang berperan yang pertama WAMU Bank sendiri, yaitu WAMU Bank terlibat dalam memberikan pinjaman hipotek berisiko tinggi tanpa memperhatikan manajemen risiko yang tepat, yang berujung pada kebangkrutan akibat dari banyak peminjam yang mengalami gagal bayar. Yang kedua, yang berperan ada regulator. Regulator lembaga keuangan di Amerika Serikat juga memiliki peran penting dalam mengawasi bank-bank, menetapkan, memastikan kepatuhan apakah sudah berjalan dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberi batasan pada produk risiko tinggi dalam portofolio investasi bank. Yang ketiga, ada pihak yang terdampak, yaitu nasabah WAMU Bank sendiri, baik bagi penyimpan dana maupun peminjam dana,
nasabah memiliki dampak yang signifikan. Mereka merasakan ketidakpastian terhadap keamanan dana mereka, serta risiko kehilangan rumah dan risiko keuangan lainnya terjadi ketika pembayaran pinjaman tidak terpenuhi. Yang keempat, pihak yang terdampak yaitu bank lain dalam konteks kegagalan kredit dalam penerbitan hipotek berisiko tinggi berakibat pada bank-bank lain. Itu membuatnya terpengaruh karena memiliki saling keterkaitan dalam sistem keuangan menghadapi risiko finansial dan risiko reputasi yang dapat menciptakan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank-bank dalam industri. Dampak kasus terhadap berbagai aspek. Kasus kegagalan kredit yang menimpa Washington Mutual Bank mengakibatkan dampak yang kompleks, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, bagi Washington Mutual Bank itu sendiri, yaitu WaMu Bank mengalami kebangkrutan, penyitaan oleh regulator, dan pembelian aset dengan nilai rendah oleh JP Morgan Chase. Yang kedua, bagi industri keuangan dan perbankan, regulator memberlakukan pengawasan yang lebih ketat, memperketat aturan operasional, meningkatkan dana cadangan, serta memaksa lembaga keuangan untuk menyesuaikan strategi bisnis dan pengendalian risiko. Yang ketiga, bagi perekonomian negara, kegagalan kredit mengakibatkan ketidakstabilan pada nilai pasar keuangan dan ekonomi, namun juga mendorong terjadinya reformasi sistem keuangan yang pada akhirnya akan menghasilkan kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Yang keempat, bagi regulasi, kegagalan kredit mendorong peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap risiko kredit yang tercermin dalam Undang-Undang Dodd-Frank, lembaga seperti FSOC, serta penerapan The Volcker Rule guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.